semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah ya bisa share video lagi. Di video kali ini aku mau review sepeda listrik yang udah 1 bulan dibeliin sama suami. Tapi sebelumnya aku mohon maaf ya kalau nanti dalam review aku tuh ada banyak salah-salah gitu, karena aku tuh juga nggak terlalu paham sih ya tentang sepeda-sepeda gini. Jadi aku reviewnya ya sesuai dengan pengalaman aku aja. Nah, untuk sepeda listrik yang suami aku beli ini mereknya Uwinfly. Untuk tipenya ini yang Dragonfly 8, dan ini tuh masih tampilan yang aslinya ya, karena setelah 1 bulan dipakai, 1 bulan ada di rumah, ini tuh udah banyak banget tampilannya yang berubah. Dan tada, ini dia ya, setelah 1 bulan ada di rumah, ada beberapa tampilan dari motor listrik ini tuh yang udah berubah ya. Dari mulai stangnya, terus juga kaca spion, terus juga sarung joknya ya udah berubah, sama besi pegangan yang ada di deket jok itu ya. Tadinya kan warna silver, itu dicat gitu sama suami aku jadi warna hitam. Oh ya, sepeda listrik ini tuh belinya di Shopee dengan harga segini. Menurut aku ini tampilannya tuh udah nggak kayak sepeda lagi ya, tapi udah lebih ke kayak motor banget. Kalau sepeda listrik yang udah kebanyakan gitu ya, joknya itu nggak seperti ini ya, joknya itu kayak numpuk gitu loh, kayak bertangga gitu. Dan ini tuh bener-bener joknya tuh percis banget motor. Mungkin bakal ada yang bertanya kenapa memutuskan untuk membeli sepeda listrik ini, padahal sepeda listrik ini tuh udah nggak hype lagi gitu kan sekarang. Ini tuh lagi yang rame-ramenya banget di tahun kemarin. Kalau aku sih beli sepeda listrik ini tuh lebih ke yang kebutuhan aja ya. Ditambah lagi memang isi dompetnya ya ngepas gitu ya, ngepas banget untuk harga si sepeda listrik ini. Sebenarnya sih kalau untuk beli motor biasa di harga 5 juta itu mungkin udah dapet ya. Cuman nggak tahu deh ya kualitasnya gimana kalau dapet motor second gitu. Takutnya kan nanti gampang rusak gitu, terus kita harus bolak-balik ke bengkel. Sedangkan ini alhamdulillah dalam keadaan baru, terus juga ini udah pasti ya hemat BBM ya. Kita nggak perlu lagi mikirin untuk biaya BBM-nya. Dan selama 1 bulan pemakaian ini tuh juga ini baru sekali ngecas ya, karena memang aku tuh juga jarang makainya. Oke, langsung aja ini mau aku cobain untuk nyalain si sepedanya ya. Nah, seperti inilah tampilan speedometernya. Dan ini tuh setiap kali kita hidupin si sepeda listriknya pasti lampu di depannya ini tuh nyala ya, lampu di pinggir-pinggirnya. Nah, ini untuk tombol di setang bagian kanan. Ini kalau di motor tuh kan jadi tombol start gitu. Nah, kalau ini tuh untuk tombol kecepatan. Dan untuk tombol di bagian stang kirinya itu di situ ada tombol hidupin lampu, terus juga ada sen sama ada klakson. Nah, ini tuh kalau kita mau belok-belok gitu ya, kalau kita pencet sennya ini tuh suaranya lumayan kenceng gitu ya, kayak suara mobil. Dan ini untuk bagian kuncinya juga alhamdulillah ya udah dapet remote controlnya, supaya kalau sepeda listrik ini kita parkir-parkir gitu kan biar lebih aman. Dan di remote control ini tuh ada 2 tombol, yaitu tombol untuk pengunci dengan untuk pembuka kuncinya. Seandainya nih kalau aku pergi ke pasar, aku cabut kuncinya, aku bakalan selalu pencet tombol bagian kunci yang tertutup. Dan kalau setelah selesai belanja di pasar gitu ya, terus kita mau pulang, wajib banget kita tuh pencet untuk tombol kunci yang terbuka. Itu emang wajib banget gitu ya, sebelum kita mau pergi. Kalau udah sempet dikunci tadi, itu harus banget kita buka, karena kalau kita sampai kelupaan setelah kita kunci dan enggak kita pencet lagi tombol kunci terbukanya, ini tuh bakalan bunyi ya sirinenya, dan bunyinya tuh juga lumayan kencang. Dan selain itu juga kalau remote controlnya tuh udah kita pencet yang tombol kunci tertutup, itu tuh motor ini tuh digerakin juga nggak bisa ya. Jadi setiap kali ada yang ngegerakin bannya itu bakalan bunyi terus. Karena sepeda ini tuh udah berulang kali aku bawa ke pasar gitu ya, dan aku pencet tombol kuncinya, sama si mamang parkirnya tuh sepeda listrik ini kan di ini ya digeser-geser gitu motornya, pasti bunyi terus.
Nah selanjutnya ini dia yang bikin terlihat beda banget dari sepeda listrik pada umumnya. Kalau sepeda listrik yang udah kebanyakan gitu ya, itu tuh kan ada keranjangnya gitu ya kalau nggak di depan ataupun di belakang. Kalau untuk sepeda listrik yang ini tuh nggak ada keranjang, tapi ini tuh ada bagasi. Jadi ini tuh udah bener-bener mirip gitu ya, tampilannya tuh kayak motor. Dan inilah ya salah satu juga yang bikin kita tuh tertarik banget dengan sepeda listrik ini. Dan untuk daya angkut sepeda listrik ini tuh di maksimal berat 150 kilo ya. Tapi aku nggak pernah sih pakai sepeda listrik ini tuh boncengan gitu ya berdua sama suami. Dan ini untuk di bagian pedalnya tuh udah dilepas karena tuh perasaan kelihatannya tuh kayak kurang cantik gitu ya. Nah ini bagian untuk ngecasnya. Motor listrik ini tuh dengan daya 600 watt. Hitungannya per ngecas tuh ya sekitar 1000 sampai 2000 ya. Oke langsung aja ini mau aku pakai ya motor listriknya. Kali ini tuh aku mau jalan-jalan sore sambil aku tuh mau beli marjan gitu ya. Nah itu kan pedal sepedanya tuh dilepas ya sama suami, karena memang ya jalanan di tempat aku tuh nggak ada yang nanjak-nanjak tinggi gitu ya. Jalanannya tuh ya rata-rata aja gitu, mulus-mulus aja. Jadi ya kayaknya nggak perlu lah gitu pasang pedalnya. Dan memang kalau pedalnya dipasang juga tuh kelihatannya tuh kayak kurang cantik gitu ya, kurang enak gitu dilihatnya. Nah ini tuh setiap kali kita mau berangkat gitu ya, kita mau jalan, ini tuh wajib banget untuk di kecepatan 1, karena kalau pakai langsung kecepatan 2 ataupun 3 itu tuh bakalan ngejut ya. Jadi makanya untuk pakai kecepatan 2 sampai kecepatan 3 itu kalau pas nanti kita udah jalan. Dan untuk kecepatan maksimalnya ini tuh di 40 km per jam. Ini tuh cukup ngebut ya kalau untuk di jalanan aspal. Nah kebetulan ini kita jalannya lewat yang agak hutan-hutan gitu ya, dan jalannya tuh enggak terlalu yang mulus banget. Sejauh ini sih aku ngerasa nyaman banget ya pakai motor listrik ini, karena ini tuh cukup ramah lingkungan juga, karena setiap kali kita berjalan kayak gini tuh ini tuh nggak ada suaranya sama sekali ya. Dan selain sepeda listrik ini tuh hemat BBM, sepeda listrik ini tuh juga tanpa pajak, jadi tiap tahunnya kita nggak harus mikirin bayar pajaknya ya. Sebenarnya aku tuh setiap kali mau keluar gitu ya, mau pergi-pergi sama Naya, aku tuh pengennya Naya tuh duduk di depan, tapi Naya tuh nggak mau ya, selalu pengen duduknya tuh di belakang. Nah ini tuh setiap kali belok ya kenceng banget suara sennya ini, ritingnya tuh kenceng banget kayak riting mobil. Kalau pas lagi jalanan rame gitu ya, suka jadi pusat perhatian gitu karena suaranya yang kenceng. Menurut aku sepeda listrik ini tuh bener-bener bermanfaat ya buat aku, dan makainya tuh juga enak. Pokoknya nggak ada bedanya sih ya sama motor, karena ini kan tinggal ngegas aja. Cuman bedanya ini tuh kalau di tanjakan yang tinggi ini tuh nggak kuat ya. Jadi kalau untuk di tanjakan yang tinggi tuh wajib banget untuk ada pedalnya. Jadi kalau di tanjakan yang tinggi kita tuh ngegas sambil ngegoes pedalnya. Tapi aku juga belum pernah pakai sih ya untuk di tanjakan yang tinggi gitu, karena memang di daerah aku tuh nggak ada gitu jalanan yang tanjakan tinggi. Nah ini aku tuh ke minimarket deket rumah, karena kebetulan stok marjan di rumah tuh udah habis ya, jadi ini aku beli aja. Dan ini aku lanjut aja ya, ini aku mau langsung pulang ke rumah karena Naya tuh bilang katanya Naya ngantuk. Jadi kemungkinan ini nanti di perjalanan menuju rumah ini tuh bakalan tidur ya Naya. Alhamdulillah udah 1 bulanan ini aku pakai sepeda listrik ini. Aku ngerasain bener-bener menyenangkan ya pakai sepeda listrik ini. Apalagi aku pakai sepeda listrik ini tuh kan cuman untuk warawiri kesana sini ya. Paling jauh aku tuh paling-paling ya ke pasar doang. Nah ini dia, alhamdulillah aku udah sampai di rumah ya. Dan review aku kali ini sampai di sini aja. Terima kasih banyak udah nyepetin nonton video aku. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.